Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Irwan Taufik Ritonga dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9, izin untuk mempresentasikan hasil laporan observasi kami ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Kaviana Natasha, yang kedua saya sendiri, Verena Livi, yang ketiga, Gustita Gatari Surya, keempat, Isana Cisarda, dan terakhir, Indira Yanufa Maharani. Berikut adalah outline pembahasan presentasi kami. Pembahasan pertama kami yaitu mengenai profil dari OPD, yaitu dalam hal ini kami membahas mengenai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Nah, Dinas Dikpora ini merupakan organisasi perangkat daerah pemerintah daerah DIY yang menjalankan fungsi pembinaan dan memfasilitasi pendidikan. Nah, berdasarkan SOP pengelolaan APBD Dinas Dikpora, terdapat pengguna anggaran yang merupakan kepala dinas dan kuasa pengguna anggaran yaitu 11 unit kerja di bawah Dinas Dikpora. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait struktur organisasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut merupakan struktur organisasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Yang pertama ada kepala dinas, kemudian di bawahnya terdapat wakil kepala dinas, kemudian di bawahnya lagi ada kelompok jabatan fungsional, kemudian ada KPA, yaitu ada Balai Pemuda Olahraga, Balai Pelatihan Pendidikan Teknik, Balai Tekomdik, Balai Dikmen Kabupaten Kota, dan BLUD. Kemudian ada pula 4 bidang dan 1 sekretariat dan jajaran di bawahnya. Ada bidang perencanaan dan pengembangan mutu pendidikan, kemudian pendidikan khusus, bidang pendidikan menengah, bidang guru dan tenaga kependidikan, dan ada sekretariat. Nah, untuk bagian keuangan ini ada di sekretariat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yaitu pejabat pengelolaan keuangan. Dalam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 15 jabatan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama ada kuasa pengguna anggaran, kemudian ada PPKSKPD, kemudian ada PPTK, kemudian ada penanggung jawab kegiatan, kemudian ada pejabat pembuat komitmen, kemudian ada pejabat pengadaan, kemudian ada bendara penerimaan, dan ada bendara pengeluaran. Selain itu juga ada petugas pembukuan, pembuat dokumen, kasir, penyiap SPM atau surat perintah membayar, kemudian ada verifikator, ada petugas akuntansi dan pelaporan, dan yang terakhir ada pengurus barang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai basis sistem akuntansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, basis sistem akuntansi sendiri merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Secara umum, basis akuntansi sendiri terbagi atas 2 jenis, yaitu basis kas dan basis accrual. Basis akuntansi pada organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintahan, meliputi basis kas modifikasi, basis kas menuju accrual, dan basis accrual. Basis accrual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 hadir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagai standar akuntansi pemerintah yang baru. Nah, basis accrual ini diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, lebih komprehensif, dan relevan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Nah, keunggulan dari basis accrual sendiri adalah pengaplikasian basis accrual di dalam akuntansi sektor publik ini pada dasarnya untuk menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik dan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Nah, pada pengaplikasiannya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan basis accrual untuk laporan keuangannya. Selanjutnya, alur sistem pencatatan. Pencatatan transaksi di Dinas Dikpora DIY dilakukan dengan menggunakan aplikasi terintegrasi bernama Sistem Informasi Pemerintah Daerah
atau SIPD. Nah, sistem ini baru diberlakukan pada tahun 2022 yang sudah terhubung dengan sistem pemerintah daerah DIY. Sistem pencatatan di Dinas Dikpora DIY dilakukan masing-masing antara induk dan KPA. Oleh karena itu, dalam melakukan pencatatan, setiap KPA yang dibawahi oleh Dinas Dikpora DIY yang terdiri dari 11 KPA diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan penginput transaksi secara masing-masing. Kemudian setiap input yang dilakukan oleh KPA akan otomatis masuk ke sistem terpusat dan terintegrasi dengan Dinas Dikpora DIY. Alur sistem pencatatan transaksi dapat diringkas seperti berikut ini. Pertama-tama, bendahara akan melaporkan transaksi kepada bagian pencatatan yang sesuai dengan jenis transaksi, misalnya terkait aset. Setelah itu, bagian pencatatan akan melakukan input rekanan apabila ada dan belum diinput, lalu membuat bukti tanda pembayaran atau TBP dan surat tanda setoran atau STS. Nah, setelah itu input rincian transaksi beserta tanggal dan nominalnya dalam data TBP. Lalu upload scan bukti transaksi yang sudah diotorisasi dan submit SPD atau surat penyediaan dana. Lalu pilih SPD yang sudah diinput sebelumnya, masukkan rincian transaksi seperti potongan pajak, kemudian jurnal akan secara otomatis muncul dan siap diajukan ke verifikator. Lalu akan masuk ke dalam proses verifikasi oleh verifikator, kemudian ada proses pemeriksaan ulang oleh bendahara, lalu apabila di-approve, maka transaksi akan terposting. Nah, sedangkan apabila tidak di-approve, maka transaksi akan kembali untuk proses revisi. Pada akhirnya, transaksi yang sudah terposting akan secara otomatis terintegrasi dengan laporan konsolidasian. Adanya bantuan teknologi SIPD memiliki kelebihan karena mempermudah proses pencatatan Dinas Dikpora DIY. Karena dalam sistem tersebut sudah terdapat 8 akun standar secara lengkap beserta dengan template-templatenya, sehingga petugas bagian pencatatan hanya perlu memilih dan melakukan input nominal saja. Namun masih ada beberapa jurnal yang perlu diinput secara manual, yakni terkait dana bos dan DAK. Namun selain memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan, yaitu sampai sekarang ini masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan karena masih memiliki banyak kekurangan seperti tidak ada fitur edit. Dinas Dikpora DIY sebelumnya menggunakan aplikasi bernama SIPD merupakan sistem terpusat secara nasional, sehingga bentuk koreksi atas kesalahan pencatatan yang sudah terlanjur diverifikasi dan masuk dalam laporan pertanggungjawaban memerlukan otorisasi dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan ketelitian yang ekstra dalam melakukan proses pencatatan. Sebagai bentuk antisipasi hal tersebut, Dinas Dikpora DIY memiliki pengendalian internal berupa menerapkan sistem verifikasi berulang yang dilakukan oleh verifikator dan bendahara dan memiliki sistem pembukuan untuk membantu meningkatkan akurasi. Berikut ini merupakan dokumentasi pembukuan yang digunakan untuk melihat sisa dana sebelum melakukan input di SIPD. Berikut ini template atau format BND 26 dan SPJ belanja barang dengan SPK. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara melakukan pencatatan menggunakan sistem. Jadi, pertama-tama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menginputkan data-data mereka yang telah mereka kelola ke dalam suatu Excel supaya tidak terjadi kesalahan ketika menginputkan data ke dalam sistem. Nah, mereka melakukan cross-check 2 kali di apakah data yang mereka masukkan ke dalam sistem sudah sesuai dengan data yang ada di Excel mereka. Selanjutnya mereka juga menginputkan rekanan atau pihak ketiga yang diajak kerjasama selama proses perealisasian laporan keuangan. Berikut ini merupakan dokumentasi dari proses pencatatan menggunakan sistem di Dinas Dikpora DIY. Teman-teman bisa untuk mempause video untuk melihatnya secara lebih detail. Selanjutnya di sini ada proses pensubmitan SPD. Jika dirasa sudah yakin dengan data-data yang dimasukkan, maka bisa langsung disubmit. Lalu selanjutnya juga bisa melengkapi rincian transaksi seperti pajak. Nah, pada hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menginputkan pajak mereka secara manual, jadi tidak menggunakan presentase yang disediakan oleh sistem. Berikut merupakan tampilan jurnal yang terotomatisasi dan perlu di-approve oleh Bendahara Keuangan. Jika teman-teman hendak melihat secara lebih jelas, bisa di-pause video berikut ini. Selanjutnya ada alur sistem pelaporan keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya itu mengenai sistem pelaporan di Dinas Dikpora DIY. Nah, untuk laporan keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Dinas Dikpora ini menyusun laporannya per bulanan, ada juga laporan tribulanan, laporan semesteran, dan juga laporan akhir tahun.
Nah, berikut adalah tampilan sistem aplikasi SIPD yang digunakan oleh Dinas Dikpora untuk melaporkan keuangan dan sistem akuntansinya. Selanjutnya, di dalam SIPD itu terdapat alur sistem pelaporan. Yang pertama itu kita perlu untuk input transaksi, yang kedua akan masuk ke jurnal umum, dan yang ketiga, tanda bukti bayar yang masuk akan masuk ke journal to approve, di mana di dalam journal to approve ini terdapat anggaran, pendapatan, belanja, dan transaksi non-anggaran yang perlu di-approve. Lalu terdapat buku jurnal, lalu masuk ke buku besar, lalu terakhir neraca saldo, lalu alur terakhir dari sistem pelaporan ini adalah akan terotomatis menjadi laporan keuangan. Yang berikutnya merupakan laporan keuangan konsolidasian yang disusun oleh Disdikpora DIY. Laporan konsolidasian pada Dinas Disdikpora DIY merupakan gabungan dari laporan keuangan 11 KPA atau kuasa pengguna anggaran yang telah dijelaskan sebelumnya, yang disusun setiap triwulan, semester, dan tahunan. Laporan keuangan audit Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini merupakan hasil konsolidasian laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas disajikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pemodal. Selanjutnya adalah alur laporan konsolidasian yang ada pada Dinas Disdikpora DIY. Pertama-tama, 11 KPA tersebut akan menginput data laporan keuangan melalui sistem aplikasi SIPD atau Simple, sebelumnya menggunakan Simple. Dari data laporan keuangan tersebut akan terintegrasi secara otomatis pada aplikasi yang ada pada Dinas Disdikpora DIY. Selanjutnya, hasil akan terbentuk hasil berupa laporan konsolidasian yang didapatkan dari aplikasi sistem tersebut. Berikut merupakan dokumentasi observasi kami pada saat mengunjungi Dinas Disdikpora DIY. Yang berikut ini merupakan dokumentasi saat pihak dari Disdikpora DIY melakukan tutorial penggunaan SIPD. Selanjutnya adalah foto bersama Ibu Bekti, yaitu Kasubag Keuangan Dinas Disdikpora. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.